Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma dengan NIM 1904010148 dari kelas EKIS 5F. Nah, untuk video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar manajemen proyek. Yang pertama, pengertian manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang seminimal mungkin. Sedangkan proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu yang tertentu. Jadi, manajemen proyek adalah upaya untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu pula. Banyak ahli yang mendefinisikan pengertian manajemen proyek itu sendiri. Salah satunya yang dikemukakan oleh Budi Santoso tahun 2003 yaitu manajemen proyek adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Manajemen proyek mempergunakan personel perusahaan untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek. Untuk ruang lingkup manajemen proyek itu sendiri terdiri dari beberapa hal, yaitu pertama, waktu proyek dimulai. Yang kedua, perencanaan lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, versifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Selanjutnya, tujuan manajemen proyek. Adapun tujuan dari manajemen proyek diantaranya yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang tepat yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan kegiatan proyek. Yang kedua, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Yang ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus dicapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Yang keempat, melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Fungsi manajemen proyek. Adapun fungsi manajemen proyek sebagai berikut. Yang pertama, mencakup atau scoping yang menerangkan tentang batas-batas dari suatu proyek. Yang kedua, perencanaan atau planning yang bertujuan untuk mengidentifikasi tugas apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, perkiraan atau estimating. Masing-masing tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek harus diperkirakan. Yang keempat, penjadwalan atau scheduling. Seseorang manajer proyek harus bertanggung jawab terhadap penjadwalan semua aktivitas sebuah proyek. Yang kelima, pengorganisasian atau organizing. Seorang manajer proyek memastikan bahwa semua anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran dan tanggung jawab setiap orang dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Yang keenam, pengarahan atau directing.
mengarahkan semua kegiatan-kegiatan tim di dalam proyek. Yang ketujuh, pengontrolan atau controlling. Fungsi pengontrolan atau pengendalian ini kemungkinan adalah fungsi paling sulit dan juga paling penting untuk seorang manajer. Apakah proyek akan berjalan semestinya atau tidak? Yang kedelapan, penutupan atau closing. Manajer proyek seharusnya selalu memberi penilaian keberhasilan atau kegagalan kepada kesimpulan dari suatu proyek yang dijalani. Selanjutnya, contoh manajemen proyek. Ada beberapa contoh manajemen proyek, diantaranya yang pertama, proyek konstruksi, yang kedua, proyek penelitian, yang ketiga, proyek padat modal, yang keempat, proyek manufaktur. Itulah hasil pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.